Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amina. Qala radhiyallahu anhum an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu fara'a unasan yaksurunal kalama faqala ama innakum law aktsartum dzikra hadhimil laddat lasyagalakum amma ara fa aksiru dzikra hadhimil laddat ya'nil maut fa innahu lam ya'ti 'alal qubur yaumun illa wa tatakallamu bisitti kalimatin ila akhiril hadis, wallahu a'lam bisawab. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudari, hamba-hamba Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang subhanallah, masya Allah, tabarakallah, hamba-hamba yang insya Allah ikhlas mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana ringan langkah kakinya hadir ke musalah ini, ikhlas tulus hatinya mengikuti majlis yang mulia ini, tentunya dengan harapan mudah-mudahan mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun juga yang memasukkan kita ke dalam surga itu sejatinya bukan amal soleh kita. Amal soleh kita itu hanya sebab saja. Amal soleh yang tidak dibarengi dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka amal tersebut tidak akan bisa membuat kita masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya berharaplah, ya, mudah-mudahan setiap amal soleh kita, setiap amal ibadah kita mendatangkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting kita minta kepada Allah. Sekecil apapun amalnya atau yang besar sekalipun amalnya, ya, mudah-mudahan di setiap amal perbuatan kita, terkhusus duduk bersamanya kita malam hari ini, adalah amal soleh, amal ibadah yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini akan saya sampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Ada sahabat Nabi namanya Abu Sa'id al-Khudri, ya. Betapa beruntung sekali para sahabat ini mendengar hadis langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita makan ya ngarep-ngarep banget ya, walaupun hanya dalam mimpi, pengen banget gitu. Ya, jangankan mandang wajahnya, pengen dengar suara Nabi itu kayak bagaimana. Ya, pengen banget. Ya, jangankan bisa bertemu bercakap dengan beliau, memandang beliau dari kejauhan saja kita kepengen banget gitu ya. Makanya kita minta sama Allah sebelum mata kita ini menutup untuk selama-lamanya, berpisah dengan alam dunia ini, mudah-mudahan diizinkan bisa memandang indahnya wajah Rasulullah SAW. Nah ini sahabat Sa'id al-Khudri, beliau berkata seperti ini, dakhala Rasulullah SAW musallahu. Rasulullah masuk, ya, pada suatu hari Rasul masuk ke dalam musallah. Dalam hadis ada istilah musallah. Musalla.
Musalla itu adalah isim makan dari fi'il madinya shalla. Musalla, shalla artinya salat, ya, dia salat. Musalla tempat salat, atau lebih dikenal dengan istilah masjid. Berarti musalla juga, musalla ini adalah masjid. Masjid ghairu jami, masjid yang tidak dipakai Jumatan, itu disebut musalla kalau di kita. Ini masjid. Ya, pada suatu hari Rasulullah masuk ke dalam musallahnya, fara'a unasan, maka beliau melihat banyak orang yaksurunal kalam, mereka itu saling bercakap dengan begitu asiknya, begitu banyaknya ucapan mereka, obrolan mereka santai. Kalau kata kita mah ya sama sahabat juga, kalau lagi ngumpul kan kayak kita kalau lagi ngumpul nih, apa yang diomongin kan ya gitu ya. Nah, para sahabat pun demikian. Bedanya kalau sahabat mah omongannya cakep-cakep gitu. Kalau kita mah kadang nggak jauh dari selangkangan omongannya gitu. Mana ada acak-acakan. Udah acak-acakan gitu omongannya ya. Nah, kalau sahabat gue sama, kalau lagi ngumpul, ngobrol. Nah, kebetulan saat itu Rasulullah masuk melihat para sahabatnya sedang banyak ngobrol itu, ngumpul bareng pada ngobrol. Faqala, maka tiba-tiba Rasul bersabda seperti ini. Amma innakum law aksartum dzikra hadhimil ladzat la syagalakum amma ara. Ketahuilah, sesungguhnya jikalau kalian lebih banyak mengingat sang pemutus kenikmatan. Saya ulangi. Ketahuilah, sesungguhnya jikalau kalian lebih banyak mengingat sang pemutus kenikmatan, ya, la syagalakum amma ara, maka kalian akan lebih sibuk daripada yang aku lihat saat ini. Maksud Nabi, kalau ente lebih banyak ya sang pemutus kenikmatan, lebih banyak ingat sang pemutus kenikmatan, ente lebih sibuk ya, lebih sibuk mengingat kematian daripada ente ngobrol kayak sekarang gitu. Kan namanya happy banget kalau ngobrol mah ya. Jauh sama mati, jauh. Kalau ngobrolin janda, ya, jauh banget sama mati romannya ya. Ya ini, nah ini. Nah itu, banyak kalau lagi ngobrol makanya jauh sama mati dah. Lagi happy, kita lagi seneng. Nabi sabdakan, kalau antum nih lebih banyak ingat dengan sang pemutus kenikmatan, nih antum nih nggak akan sibuk kayak begini nih. Maksud sibuk ngobrol kayak begini. Begitu. Ini kan kritikan halus Rasulullah ya. Nabi nggak bilang, woi, ngobrol mulu, nggak begitu. Emang kita kalau negur orang begitu. Nabi mah cakep. Seandainya aja kalian lebih banyak ingat kematian, kalian nggak bakalan deh ngobrol panjang-panjang kayak begini. Halus bahasanya. Itu Rasulullah. Negur orang teh bahasanya enak. Yang ditegur juga nerimanya enak. Awas, mengkritik orang, menegur orang itu ada adab etika tata caranya. Di kitab Risalatul Mu'awanah, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu mengatakan, kalau salah satu di antara adab mengkritik, kalau mau mengkritik seseorang, jangan di depan umum. Jangan di depan, karena boleh jadi yang dikritik kagak terima dia di depan umum. Nah, kritik yang paling enak, ngobrol berdua-dua, apalagi ngobrolnya di tempat bakso, ya, ditemenin sama ya, teh botol sosro, nggak ngopi dah, kritik dah di situ. Wah, ilah itu mah nerimanya juga seneng banget. Dia empanin bakso dulu, ya, dikasih kopi dulu. Nah, itu cara mengkritik yang hebat. Nggak bakal marah begitu mah, pasti nerimain. Kenapa? Karena diperlakukan dengan cara yang baik. Nah, seperti itu. Nah, Rasulullah mengkritik perbuatan para sahabat seperti itu. Fa'aksiru dzikra hadhimil ladzat, maka perbanyaklah oleh kalian mengikat sang pemutus kenikmatan. Sang pemutus segala kenikmatan. Ternyata nikmat kita bakal putus, dan ada satu yang bakal jadi alat pemutus kenikmatan tersebut, ya'nil maut, yaitu kematian. Karena kalau sudah maut datang, in qata'a amaluhu, maka putuslah segala amalnya, putuslah segala kenikmatan di dunianya, berpindahlah kepada fase awal daripada alam akhirat yang disebut dengan alam barzakh. Fa innahu lam ya'ti 'alal kubur yaumun,
Maka sesungguhnya tidak akan datang ya ke alam kubur satu hari pun illa wa tatakallamu bisitti kalimatin. Nah, jadi malam hari ini kita akan mengetahui ternyata kuburan kita, lobang yang disiapkan untuk mengubur kita, ternyata mereka memiliki bahasanya sendiri. Mereka bisa berkata-kata. Ternyata kuburan bisa berucap dan berkata-kata. Nah, jumlah ucapannya, jumlah perkataannya ada 6. Nah, ini yang akan kita ketahui. Apakah yang diucapkan kubur ketika seseorang masuk ke dalamnya? Dan ini akan didengar oleh si mayit. 6 kalimat yang akan diucapkan liang kubur itu. Manakah yang 6 itu? Fataqul, maka dia akan berucap, ana baitul gurbah. Ana baitul gurbah. Aku adalah rumah pengasingan. Aku adalah rumah pengasingan. Bener nggak kita diasingin? Lah sendirian. Diurung. Apalagi dipetiin mah. Ya, dibungkus pakai plastik. Diasingin bener di dunia kayak. Apalagi ini masuk liang kuburnya. Ana baitul gurbah. Aku adalah rumah pengasingan. Kalau sudah masuk liang kubur, terasing, terisolasi dari kehidupan manapun. Hanya dia dengan amalnya yang bakal diuji dengan 5 pertanyaan oleh munkar dan nakir. 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi 5 juga tahu dah ya. Berat 5. Cuman 5 soalnya. Enggak, kagak ada pilihan ganda, enggak ada. Ya. Harus dijawab langsung. enggak B, enggak C, enggak bisa. Wa ana baitul wahdah. Selain rumah pengasingan, dia berkata, wa ana baitul wahdah. Aku adalah tempat menyepi sendiri. Wa ana baitul wahdah. Dan aku adalah tempat menyepi sendiri. Memang ya, kalau terjadi kiamat bareng-bareng kita. Benar enggak? Kalau naudzubillah masuk neraka bareng-bareng juga, rame-rame, ya enggak? Naudzubillah min dzalik ya. Iya. Tapi kalau masuk liang kubur dewek-dewek. Makanya disebut ana baitul wahdah. Aku ada rumah untuk menyendiri. Kesepian, sunyi, menyendiri. Nah, ini awal omongannya aja udah begini nih, ya. Udah awalannya udah begitu itu nih ya. Ini kesoalnya parahan lagi nih, ya. Wa ana, nah udah mulai serem nih. Wa ana baitul wahsyah, dan aku adalah tempat penyiksaan. Nah, udah mulai dah tuh. Wa ana baitul wahsyah, aku adalah tempat penyiksaan yang mengerikan. Wa ana baituz zulmah, dan aku adalah rumah kegelapan. Jelas PLM belum masuk ke liang kubur ya. Gelap. Iya. Tahu tuh yang di San Diego Hill mah tuh. Ya, yang semiliar itu. Terang emang ya? Terang. Tahu ente mah. La haula wala quwata. Wa ana baitut turab, dan aku adalah rumahnya tanah. Maksudnya apa? Aku ada rumah yang terbuat dari tanah. Dari awalnya tanah ya, kembali ke tanah. Kita lahir lewat lubang, hidup ngebelain lubang, mati masuk lubang. Iya ya, lubang mulu ini ya. Kudu ingat, wa ana baitut turab, aku adalah rumah yang terbuat dari tanah. Wa ana baitud dud, dan aku adalah rumah yang penuh belatung. Nih wajah anak muda ente tuh, buat ngurusin wajah ente yang habis ratusan ribu tuh tiap hari. Bedaknya, pons, apalagi obat jerawat, penumbuh cambang, penumbuh kumis, ya enggak? Belum kerokannya tuh, mahal tuh, yang sekali pakai langsung karatan tuh. Ongkosnya berapa tuh ngurusin muka doang? Ya, belum sampo, wih, ya kan?
Sampai nyampo sehari keramas 3 kali. Berapa? Belum korek kuping tuh, belum odol sama sikat giginya, belum yang lain-lainnya dah banyak. Semua waktu banyak yang sudah kita keluarkan, biaya kita habiskan, tenaga kita gunakan untuk mengurus fisik, ujung-ujungnya jadi santapan belatung. Ujung-ujungnya jadi santapan belatung. Mau bagaimana gagahnya jangkung tinggi, bersih, montok, santapan belatung. Mau bagaimana juga? Ya. Jadi nggak usah bangga-bangga diri sama fisik. Nggak usah bangga diri sama fisik. Manusia itu awalnya hina, akhirnya pun akan hina. Maksudnya dari setetes air yang hina, bangkai ujungnya menjadi bangkai yang hina juga. Nah ini maksud saya, ya, bukan berarti saya menganjurkan untuk membiarkan fisik kita berantakan, tidak. Ingat, Islam itu at-thaharatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Lengkap itu dibahas, ya. Islam lengkap dari mulai kamar mandi, ya, dari mulai kamar mandi, di dapur, di sumur, sampai ke kasur dibahas tuntas oleh Islam. Tapi maksud saya, jangan bangga diri tuh sama fisik kita yang bagus. Ya, ujung-ujungnya cuma jadi santapan belatung. Nah, kubur itu adalah rumah yang penuh belatung. Hanya orang-orang tertentu yang Allah selamatkan jasadnya. Tanah dan belatung tidak mau menyantapnya. Karena begitu mulia orang itu, sampai tanah pun, sampai belatung pun enggan untuk menyantapnya. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang demikian. Kemudian fa'idza dufinal abdul mu'min, apabila dikuburkan seorang hamba mukmin. Nah, ini prosesi kejadian saat dimana mayit sudah masuk ke liang lahatnya, Pak. Ini penting kita ketahui, ya, karena kita nggak bakal tahu kalau nggak ada informasi dari Rasulullah. Kita nggak bakal tahu. Kita mah taunya udah masukin lahat, kita kubur aja, kita injak-injak aja darah, pulang kita mah. Habis itu kita tahu nggak kenapa dia, bagaimana dia? Kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Nah, di sini Rasulullah kasih tahu. Ya, kok Rasul tahu? Ya, Rasulullah. Beliau ini adalah kekasih Allah yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk menyikap alam gaib. Nah, ini beliau menginformasikannya kepada kita. Berdasarkan apa yang beliau lihat, apa yang terjadi kepada si mayit ketika ia masuk ke liang lahatnya. Fa'idza dufina abdul mu'min qala lahul qabru, maka berkatalah kubur kepadanya. Nah, kalau yang masuknya ini abdul mu'min, hamba yang beriman, yang masuk liang kuburnya seorang hamba Allah yang beriman, berarti semasa hidupnya baik nih orang, ya, semasa hidupnya baik. Maka sikap kubur terhadapnya adalah ia berkata pertama kali begini, marhaban wa ahlan wa sahlan. Marhaban, ahlan, wa sahlan. Masya Allah disambut, marhaban. Kata kita mah, selamat datang, betapa senangnya kami atas kedatangan Anda. Begitu kira-kira, Pak. Kubur itu ngomong begitu. Kenapa? Yang datang mukmin. Marhaban, ahlan, wa sahlan. Ya, betapa senangnya kami, selamat datang, betapa senangnya kami atas kedatangan Anda. Itu yang pertama. Amma innaka kunta la ahabba man yamshi 'ala dhahri ilayya. Ketahuilah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling saya sukai yang berjalan di atas punggung saya. Kata tanah tuh, kamu ini, ketahuilah, kamu ini orang yang paling saya senengin yang berjalan di atas punggung saya. Jadi ibaratnya nih, Pak, permukaan bumi ini punggungnya tanah. Nah, kalau kita masuk ke liang kubur, kita masuk ke perut tanah gitu ya. Kan istilahnya perut tanah ya. Kalau ada perut kan ada punggung dong. Mana punggungnya? Nah, atasnya. Ini zahr, permukaan tanah. Nah, kita masuk ke liang kubur, kita masuk ke perut tanah. Nah, kamu ini adalah orang yang paling saya sukai yang berjalan di atas punggung saya. Maksudnya di atas permukaan saya. Itu kata tanah ngomong begitu. Berarti emang dilihatin sama tanah. Tuh orang kakinya dipakai ke musola, dipakai ke pengajian,
takziah, tahlil, zikir, tanah senang banget diinjak orang yang begitu. Nah, nanti ada tiba gilirannya, orang yang paling dibenci sama tanah siapa nih? Yang numpang berak doang nih tanah nih. Ini ternyata tanah pun menyukai ahli ibadah, ya. Fa idza aulaitukal yauma wasirta ilayya fasatara sun'i bika. Maka tatkala engkau diserahkan kepadaku hari ini, maksudnya masuk ke liang kubur, wasirta ilayya, dan sekarang kau sudah ada di dalam diriku, fasatara masun'i bika, maka kau akan melihat apa yang akan kuperbuat padamu. Sekarang kamu sudah dipasrahkan kepadaku, kamu sudah masuk ke dalam perutku, maka sekarang kamu akan lihat apa yang akan aku perbuat kepadamu. Apakah yang akan diperbuat kubur? Fa yuwassa'u lahul qabru madda basarihi wa yuftahu lahu babul jannah. Ya. Maka yang dilakukan kubur adalah dia meluaskan dirinya. Dia meluaskan dirinya madda basarihi, sepanjang mata memandang. Ayo Bang Yopi, kalau kita mandang nih, nggak ada penghalang nih, sejauh mana tuh pandangan kita? Pokoknya jangan ada penghalang dah. Nah, sejauh mata memandang, seluas itulah kuburan kita diluaskan. Insya Allah. Padahal cuma 2 kali sah. Tapi orang yang beriman, kubur langsung meluaskan dirinya sejauh mata memandangnya. Kemudian wa yuftahu lahu babul jannah, maka dibukakanlah baginya jendela-jendela surga. Jadi mukmin mah kuburannya lega, masih di dalam kubur udah ngeliat tuh kaplingnya di surga, diintip, dikasih ngintip. Emang belum masuk surga, tapi makomnya di surga udah dibuka jendelanya, pintunya dibuka, tuh surgamu, intip sana, lihat sana. Masya Allah, nikmat ya kalau gitu ya. Pantes kalau orang yang beriman mah di kubur nggak kerasa, saking enaknya, saking enaknya. Tapi kalau orang yang nggak beriman, pengen buru-buru kiamat. Kapan kiamat ya Allah, cepetan kiamat, udah nggak tahan nih dipukul, dipalu sehari-hari, barulah ia sadarkan diri, kan gitu ya. Kan dia kira setelah kiamat bakal lebih ringan, padahal jauh lebih berat. Tapi saking kagak tahannya disiksa di alam kubur, teriak-teriak minta pengen buru-buru kiamat. Emang udah tentu kiamat mah, bukan doa dia ya. Tapi dia kepengen begitu. Masya Allah. Nah kalau orang beriman mah enggak pengen buru-buru, ngerasa malah cepet amat sih ini. Seperti tidurnya pengantin baru. Asal nih Pak Muh nih yang tahu persis bagaimana rasanya. Soalnya dia mah 2 kali jadi pengantin baru. Asik, cie-cie. Cie-cie. Nah, tahu-tahu udah siang aja nggak kerasa. Ini buat mukmin. Baik, sekarang ini kebalikannya. Wa idza dufinal abdul kafir, maka jikalau yang dikubur adalah hamba yang kafir. Kafir berarti tidak beragama Islam, atau boleh juga orang Islam tapi fasik, berdosa besar. Apa contohnya? Berjudi, membunuh, merampok, berzinah, meninggalkan sholat, itu termasuk dosa besar. Nah, apa yang terjadi kepada mereka? Nah, qala lahul qabru, maka kubur berkata kepadanya, la marhaban, la marhaban, wala ahlan wala sahlan. Masya Allah. Iya ini, la marhaban wala sahlan, la marhaban wala ahlan wala sahlan. Kebalikannya tadi. Kalau tadi selamat datang, betapa gembiranya kami atas kehadiran Anda, ini mah tidak selamat datang, kami kecewa dengan kehadiranmu. Kan sedih digituin ya. Dikata, nah ada tetangga kita nih baru datang ke musola, kita kata tumben, pulang lagi. Padahal cuma bilang tumben, apalagi ngapain lu kemari?
repotin aja loh. Nah, apalagi digituin. Nah, orang yang kafir, orang yang fasik, pas baru masuk liang kubur, la marhaban wala ahlan wala sahlan. Tidak ada penyambutan untuk mereka, bahkan kekecewaan besar. Ini orang pakai masuk sini lagi. Ya Allah, ternyata benar ya, ada istilah bumi menolak tuh benar. Yang jelas nyata itu Presiden Turki Mustafa Kemal Atatürk, Bapak atau Presiden Turki yang pertama yang merubah Turki dari khilafah menjadi Islam liberal. Dialah yang melarang azan dengan bahasa Arab. Dialah yang melarang sekolah Islam. Dialah yang menutup masjid-masjid. Islam liberal. Namanya Mustafa Kemal Atatürk. Tahun 1924 kurang lebih ya. Itu pas dia meninggal, Pak. Udah meninggalnya la yamutu wala yahya. Ya. Iya, mati tidak, hidup pun tak mau. Ketika dia meninggal, tanah menolak, Pak. Masukin yang kubur, mental lagi keluar. Sahih ini direkam kejadiannya. Mental lagi sampai akhirnya semua orang bingung. Akhirnya apa? Dia dikuburkan di atas sebuah bukit dan dihimpit dengan 2 batu. Supaya jangan mental. Jadi dibawa ke bukit, ada batu 2, digempet gitu. Dempet, dimasukin batu terus dempet. Kenapa? Karena bumi terus menolaknya. Digencet sama batu gede. Itu nasib seseorang presiden yang pernah menjadi orang nomor 1 di Turki. Dia yang merubah Turki menjadi Islam liberal waktu itu. Jadi nggak salah kalau emang tanah bisa nolak orang, bisa. Ini aja la marhaban wala ahlan wala sahlan. Ya, akan tetapi karena dia patuh sama Allah diterima juga. Tapi kita lihat, amma innaka kuntala abghadha man yamshi 'ala dhahri ilayya. Ini kebalikannya. Ketahuilah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku benci yang berjalan di atas punggungku. Ternyata emang udah diincer. Awas lu kalau mati lu ya. Nah, udah diincer sama tanah. Awas lu ya kalau mati ya. Gua gencet lu ya. Diincer kenapa? Karena ini orang kafir, orang yang tidak mau ibadah. Ya Allah. Fa idza aulaituka al-yawma wasirta ilayya fasatarasun ibika. Maka tatkala engkau telah dipasrahkan kepadaku hari ini, maka engkau akan melihat apa yang akan aku perbuat kepadamu. Maka apa ini? Fayaltaimul qabru alaihi hatta takhtalifa adlauhu. Ya Allah. Maka menyempitlah alam kubur saking sempitnya hatta takhtalifa adlauhu, sampai bersilangan tulang rusuknya. Nah, kalau tulang rusuk bersilangan sempit banget berarti ya. Digencet sampai tulang rusuknya bersilangan. Tulang rusuk kan begini, Pak ya. Kalau sampai bersilangan, berarti saking sempitnya itu, sampai tulang rusuknya ngilang. Saking sempitnya. Nah, ini satu ya, pembalasan kubur kepada orang yang dahulu nggak mau ibadah sama Allah. Satu, itu baru satu, tenang, masih banyak. Ya itu. Nauzubillah min dzalik ya. Qala fa asyara an-nabiy alaihi salatu wasallam bi asabihi fa adkhala ba'daha fi ba'din. Nah ini. Maka Rasulullah pun mengisyaratkan dengan jari-jarinya seperti ini, fa adkhala ba'dahu fi ba'din. Beliau masukkan yang satu ke yang lainnya seperti saya tadi katakan. Rasulullah pun sampai mempraktekkan seperti ini. Nah, jadi ini hadis musalsal ya. Ketika menyatakan hadis ini, Rasulullah tangannya seperti ini, mempraktekkan bahwa tulang rusuk itu bersilangan. Ini musalsal berarti ya, hadis musalsal. Summa qala fayuqabbidullahu sab'ina nittinan. Tenang, setelah dia digencet segencet-gencetnya sampai bersilangan tulang rusuknya, fayuqabbidullahu sab'ina nittinan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan kepadanya 70 ekor ular naga. Bukan ular biasa lagi, ular naga. Pak, naga itu emang ada. Ular naga itu tadinya pernah tinggal di surga. Cuman dia khianat.
iblis nggak bisa masuk surga, dilarang. Maka dia minta bantuan naga supaya bisa masuk surga buat menggoda Nabi Adam. Maka naga memasukkan iblis ke dalam mulutnya. Lah kalau iblis muat di mulutnya, kan gede tuh ular berarti. Dimasukin ke mulutnya, karena naga bebas keluar masuk surga, jadi ular ngumpet di dalam mulutnya naga. Masuklah itu ular naga, melilitlah di pohon, maka nongollah iblis dari mulut naga. Disitulah prosesi terjadinya penggodaan iblis kepada Nabi Adam, ya, yang akhirnya beliau memakan buah terlarang. Ternyata ada bantuan dari seekor ular yang disebut ular tinninun. Tinnin dalam bahasa kita itu naga artinya. Nah, saat sejak itu Allah kutuk dia, ya, bersama dengan iblis, naga yang tadinya berkaki, ya, berkaki 6, lalu dihilangkan kakinya. Tadinya ada kakinya, dihilangkan kakinya. Nah, di sini ada juga ular-ular yang memang spesialisasinya menyiksa orang yang durhaka ketika di dunia. Berapa yang dikirim? 70 ekor naga. 70 ekor, atu aja udah gede. Ini sab'ina nittinan, 70 ekor naga. Lau anna wahidan minha nafakha fil ard. Jikalau saja seekor saja, ya, muncul ke permukaan bumi lalu bernapas di atas bumi. Seekor naga itu muncul ke permukaan bumi lalu bernapas, ya, di bumi, maka ma'an batat syai'an, maka tidak akan tumbuh apapun di permukaan bumi. Gersang langsung, ya. Ma baqiyatid dunya, maka tidak akan tersisa dunia. Fayanhashuhu wa yakhdushuhu hatta yufdha bihi ilal hisab. Jadi kalau dia bernapas sekali aja, seekor aja tuh naga, ya. Ini dikenal syuja'ul aqra, ya. Syuja'ul aqra. Dia napas sekali aja, maka bumi langsung gersang, nggak ada yang bisa tumbuh lagi. Gara-gara dia napas sekali. Panas banget. Berarti panas banget kan, ya? Itu timbang napasnya. Gimana bangkisnya itu? Hah? Batuknya gimana batuknya tuh? Kayak apa itu? Napasnya aja bikin bumi gosong. Nah, itu dimasukin ke dalam kubur kita. Nauzubillah min dzalik. Mereka, jangan kita, ya. Orang-orang kafir. Kayak apa itu tersiksanya di sana? Ya Allah. Ya. Iya. Ma baqiyat dunia nggak tersisa lagi. Artinya apa? Saking panasnya itu uap napasnya, dunia nggak nyisa lagi. Kemudian fayanhashuhu, maka ular naga itu fayanhashuhu, maka dia menggigitnya. Fayahdushuhu, dan mencabik-cabiknya. Digigit, dicabik-cabik. Digigit terus dicabik. Kalau di apa namanya? Ya dicabik, ya. Iya, pakai kukunya gitu. Baru digigit palanya, cabik-cabik. Sampai kapan? Hatta yufdha bihi ilal hisab, sampai dia masuk ke alam kiamat. Jadi selama belum kiamat tuh ular masih nyabik-nyabik dia. Pantes kalau ngejerit-jerit pengen buru-buru kiamat. Ya Allah, kapan kiamat? Ini ular galak banget. 70 lagi. Ini, saudara. Dan ini adalah informasi yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakin tidak? Yakin tidak? Kalau nggak yakin sama Rasulullah, siapa lagi kita mau yakin? Ya, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, innamal qabru rawdatun min riyadil jannah, au hufratun min hufarin niran. Nah, ditutup dengan saat ini, ya, sesungguhnya kubur itu hanyalah rawdatun min riyadil jannah, satu taman saja daripada nanti taman-taman yang ada di surga. Orang yang mendapatkan nikmat kubur, dia cuman ada di satu taman daripada taman-taman yang nanti lebih indah, lebih besar yang ada di surga. Jadi, orang yang dapat nikmat kubur, dia udah didahulukan nikmat surganya, yaitu masuk taman surga yang ada di kubur. Itu buat yang bahagia. Buat yang bahagia, masuk taman. Akan tetapi, ya, au hufratun min hufarin niran,
Nah, buat orang yang celaka, ya, kubur itu cuman satu lembah doang. Tibang satu lembah dari berbagai macam lembah-lembah, jurang-jurang yang ada di neraka nanti. Jadi suasana gambaran neraka oleh orang yang celaka sudah dia rasakan di alam kuburnya. Dipukul, dipalu, digigit, dicabik oleh ular. Dan ternyata setelah ini siksaannya jauh lebih mengerikan lagi. Nah, ini saudara, ya, ini informasi valid yang disampaikan Rasulullah SAW. Buat kita yang beriman tentu akan berpikir cerdas, ya. Kita akan bersiap-siap untuk menghadapi alam ini. Jangan kebangetan lalai di dunia. Memang kita nggak boleh lupain dunia, tapi awas, yang paling bahaya adalah melupakan akhirat. Lupa dunia itu bisa segera kita bangkit, tapi kalau lupa akhirat ini bisa celaka kita. Ya, karenanya saya mengajak, ayo, ya, perbanyak ingat kematian, terutama yang udah 40 tahun ke atas. Ya. Syekh, ya. Para syekh nih, ya. Tapi yang muda jangan kegeeran dulu, ya. Mati mah acakan. Karena itu tua muda, ayo ingat mati, ya. Ingat mati. Maksudnya ingat mati bukan berarti jadi nggak mau kerja, nggak mau begawe, ya, nggak mau nyari nafkah, bukan itu. Tapi supaya mawas diri, waspada. Setelah hidup di dunia ini ada kehidupan yang kekal abadi, yaitu alam akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang selamat dunia dan akhirat, masuk surga tanpa adzab dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nas'alukal ijabah wal karamah wal barakah wa ridhaka wal jannah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.